Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmat. Saya dari Universitas Pancasakti, Kampus B Bekasi. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata pelajaran Manajemen Keuangan, Prodi Pendidikan Ekonomi, dengan dosen pengampu Bapak Odik Sumardi, LC MM. Baik teman-teman, kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama ada pengertian konsep pasar. Apa sih itu konsep pasar? Jadi konsep pasar itu adalah lingkaran paling dalam untuk memperlihatkan atau menentukan suatu pertukaran uang dengan barang atau jasa. Sedangkan lingkaran luar menunjukkan pertukaran informasi. Sebagai besar, orang bisnis menggunakan istilah pasar secara informal untuk mencakup beragam pengelompokan pelanggan. Mereka membicarakan tentang pasar kebutuhan seperti pasar pencari diet, pasar produk seperti pasar sepatu, pasar demografis seperti pasar remaja, dan pasar geografis seperti pasar Asia. Atau mereka memperluas konsep tersebut agar mencakup pengelompokan non-pelanggan seperti pasar pemberi suara, pasar tenaga kerja, dan pasar pemberi sumbangan. Konsep pasar berdasarkan bentuknya. Jadi konsep pasar itu ada dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau sering disebut dengan perfect competition adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Dan yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Jadi pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar di mana terdapat hanya satu penjual yang menguasai pasar atau harga, serta beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Adanya berbagai pihak yang menguasai pasar atau harga, melainkan keberagaman bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Ada beberapa jenis pasar tidak sempurna, yakni pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolitis, dan pasar oligospoli. Baik, kita lanjut ke struktur pasar. Jadi struktur pasar itu ada 4, yaitu pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu ciri-cirinya adalah diantaranya jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Terus produk dan barang bersifat homogen atau mirip. Kedudukan satu perusahaan dalam pasar sangat kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar, hanya sebagai price taker. Yang kedua, pasar monopoli. Jadi pasar monopoli itu ciri-cirinya antara lain hanya ada satu penjual. Produk yang dijual tidak ada penggantinya atau non substitusi. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Terus pasar oligopoli, ciri-cirinya terdapat sedikit penjual, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Terus keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Ini ciri-ciri oligopoli. Terus yang terakhir, ciri-ciri pasar monopolistik. Nah, ciri-cirinya itu antara lain adalah produsennya banyak, produknya beraneka ragam, dan iklan sangat penting di dalam pasar monopolistik. Pengertian dan sejarah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Lembaga keuangan terdiri atas bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda. Didirikan sebuah bank Batavia dengan nama De Javaske Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah. Jadi menurut Dahlan Syahmat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana, rumah tangga, dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana atau pengusaha.
Apa sih fungsi dan peranan lembaga keuangan? Jadi fungsi lembaga keuangan yang pertama melancarkan pertukaran produk, yaitu barang dan jasa. Dan yang kedua menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga memberikan pengetahuan dan informasi. Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. Terus lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Terus apa nih peranannya nih? Jadi peranan lembaga keuangan yaitu berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Kedua, mencetak uang rupiah pastinya. Terus menerbitkan cek berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Berperan sebagai broker, pialang atau dealer dalam berbagai aktiva. Menyalurkan dana dari pemilik dana ke pinjaman yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.